Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Fatayla dengan mata kuliah Digital Entrepreneurship. Hari ini saya akan presentasikan modul 8 dengan judul Pemasaran dan Strategi Penjualan. Nah, di mana kita menggunakan strategi GTM ataupun Go to Market dengan studi kasus yaitu Startup Aceh Test. Di sini kita akan melakukan analisis pemasaran digital dan strategi penjualan. Sebagai pendahuluan, ACTS merupakan startup kuliner lokal yang menghadapi tantangan penjualan stagnan. Dan perusahaan ini telah menggunakan berbagai cara seperti media sosial dan marketplace, namun belum mencapai ekspansi pasar nasional. Nah, tugas kita adalah analisis dilakukan dengan pendekatan STP, Customer Journey, dan strategi GTM agar uh, startup ACTS ini bisa berekspansi ke luar daerah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Pratama. Jadi di sini saya melanjutkan penjelasan dari Faris Fatahila. Jadi di sini saya menjelaskan tentang analisis situasi untuk kami menggunakan pendekatan SWOT. Makna SWOT sendiri itu strength, weakness, opportunities, dan threat. Nah, jadi di sini strength untuknya si Aceh Des ini yaitu produk kuliner yang autentik khas Aceh, terus bahan baku berkualitas, dan cita rasa khas yang unik gitu dengan kemasan modern. Ya, jadi di sini ACTS juga memiliki kelemahan, di mana kelemahannya itu adalah brand awareness yang masih rendah, strategi digital marketingnya belum optimal, dan ketergantungan pada marketplace. Nah, jadi di sini juga ada ACTS sendiri memiliki peluang, di mana minat masyarakat terhadap produk lokal tuh meningkat gitu. Nah, terus ada potensi ekspansi ke pasar nasional. Terus dengan dukungan pemerintah terhadap UMKM yang buat ACTS ini memiliki peluang. Dan di sini juga terdapat threat, yang mana threat itu artinya ancaman. Yang ancaman sendiri itu ada persaingan dengan brand kuliner daerah lain, perubahan brand konsumen, dan biaya logistik antar provinsi yang tinggi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang STP. STP sendiri itu adalah segmentation, targeting, dan positioning. Tapi di sini saya akan membahas tentang segmentation. Segmentation sendiri itu terbagi menjadi beberapa segmen gitu. Yang pertama ada geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Geografis sendiri adalah konsumen di kota besar di luar Aceh gitu. Contohnya tuh kayak Jakarta, Bandung, dan Medan. Demografis sendiri itu target usia untuk si pembeli gitu. Jadi di sini menargetkan CTS menargetkan 20 sampai 45 tahun. Kelas ekonomi juga kelas ekonomi menengah, gemar mencoba makanan daerah gitu. Dan jadi di sini ada psikografis, yaitu pecinta kuliner Nusantara dan pelanggan yang mencari oleh-oleh otentik khas daerah. Contohnya itu kayak pendatang yang ingin mencari oleh-oleh gitu. Dan terakhir itu adalah perilaku. Perilaku sendiri ini adalah pengguna aktif media sosial dan marketplace yang sering membeli produk makanan online. Nah, jadi mungkin selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sultan Atarik. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang targeting. Sini kami memiliki business to konsumen. Business to konsumen sendiri itu menyasar atau mengambil konsumen individu di kota-kota besar yang memiliki daya beli yang lebih tinggi dan cenderung terbuka dengan produk-produk terbaru, apalagi dengan produk kuliner. Yang kedua adalah business to business, menyasar atau memilih mitra bisnis seperti toko oleh-oleh, kafe, dan minimarket lokal. Untuk business to business sendiri dapat menciptakan volume penjualan yang stabil dan memperluas dari distribusi produk tersebut. Dan juga business to konsumen dapat memperkuat dari brand awareness itu, yaitu menciptakan pengalaman konsumsi yang menyenangkan dan menumbuhkan loyalitas dari pelanggan. Selanjutnya ada positioning. Aceh Test sebagai brand kuliner autentik Aceh dengan kemasan modern
dari merek Aceh Tes ini diarahkan untuk menjadi perwakilan cita rasa autentik dari Aceh yang disajikan secara modern dan praktis sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat luas di seluruh Indonesia. Menonjolkan keaslian rasa dan kemasan praktis. Nah, di sini kamu mendapatkan rasa asli dari produk kuliner dari Aceh tersebut dan memiliki kemasan yang praktis dan mudah untuk dipakai atau digunakan. Tagline sendiri, rasakan cita rasa Aceh di seluruh Indonesia. Jadi kamu dapat merasakan produk kami dengan rasa atau cita rasa Aceh asli di penjuru Indonesia begitu. Nah, segini saja penjelasan saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufadil ingin melanjutkan presentasi. Customer Journey Mapping adalah proses untuk memahami perjalanan pelanggan dari pertama kali mengenal produk sampai akhirnya menjadi pelanggan setia. Nah, di sini ada 5 tahap utama dalam Customer Journey Mapping. Yang pertama ada awareness atau kesadaran. Pada tahap ini pelanggan mungkin menyadari keberadaan produk kita. Cara yang bisa dilakukan antara lain melalui influencer dan iklan digital seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Tujuannya untuk menarik perhatian dan membuat orang tahu bahwa produk kita ada. Yang kedua ada consideration atau pertimbangan. Setelah tahu produk kita, calon pelanggan mulai mencari tahu informasi lebih lanjut. Di tahap ini kita bisa menyediakan konten edukatif dan testimoni dari pelanggan lain. Hal ini membantu membangun kepercayaan dan membuat mereka yakin bahwa produk kita layak dipilih. Dan yang ketiga ada purchase atau pembelian. Tahap berikutnya adalah saat pelanggan memutuskan untuk membeli. Agar prosesnya lancar, kita bisa memberikan promo khusus di marketplace dan memastikan transaksi yang mudah dan cepat. Semakin nyaman pelanggan saat membeli, semakin besar kemungkinan mereka akan kembali. Yang keempat ada retention atau pertahankan pelanggan. Setelah membeli, tugas kita belum selesai. Kita harus menjaga agar pelanggan tetap loyal dengan cara mengirimkan newsletter berisi info terbaru atau memberikan diskon khusus pelanggan lama. Hal ini membantu menjaga hubungan baik dan membuat mereka merasa dihargai. Yang kelima ada advocacy. Atau advokasi. Tahap terakhir adalah ketika pelanggan yang puas mulai merekomendasikan produk kita ke orang lain. Kita bisa mendorong hal ini dengan meminta review atau memanfaatkan user generate konten seperti postingan pelanggan di sosial media atau medsos. Tahap ini sangat penting karena promosi dari pelanggan yang puas biasanya lebih efektif daripada iklan biasa. Nah, selanjutnya Go to market strategi. Go to market strategi adalah rencana bagaimana sebuah produk diluncurkan dan diperkenalkan ke pasar agar bisa menjangkau pelanggan secara efektif. Dalam strategi kami ada beberapa langkah utama yang dilakukan. Yang pertama, kemitraan B2B dengan toko oleh-oleh dan kafe. Langkah pertama yaitu membangun kemitraan B2B atau business to business dengan toko oleh-oleh dan kafe lokal. Tujuannya agar produk kita bisa lebih mudah ditemukan oleh konsumen di tempat-tempat yang sudah sering mereka kunjungi. Selain itu, kolaborasi dengan bisnis lain juga membantu memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan kepercayaan pasar. Kedua, branding melalui influencer dan konten video. Selanjutnya kita melakukan strategi branding dan memanfaatkan influencer dan konten video di media sosial. Video yang menarik dapat membantu menunjukkan keunikan produk, sedangkan influencer membantu memperkenalkan produk ke audiens yang lebih luas. Cara ini sangat efektif untuk membangun citra merek yang kuat di dunia digital. Yang ketiga, optimalisasi marketplace. Tahap berikutnya yaitu mengoptimalkan penjualan di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, mulai dari tampilan produk, deskripsi yang menarik,
hingga penggunaan fitur iklan berbayar di marketplace. Tujuannya agar produk kita mudah ditemukan dan menarik minat pembeli online. Keempat adalah storytelling merek dan behind the scenes produksi. Selain promosi, kami juga menekankan pentingnya storytelling merek melalui konten behind the scenes atau proses produksi. Kita bisa menunjukkan nilai, kualitas, keaslian produk. Hal ini membuat pelanggan merasa lebih dekat dengan brand karena mereka tahu cerita di balik produk yang mereka beli. Yang kelima itu ada partisipasi dalam pameran UMKM nasional. Kami juga berencana untuk mengikut serta dalam pameran UMKM nasional. Kegiatan ini bukan hanya ajang promosi, tapi juga peluang untuk memperluas jaringan bisnis, bertemu calon mitra, dan memperkenalkan produk langsung ke masyarakat. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Abdillah, dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Selanjutnya itu adalah visualisasi strategi go to market atau disingkat dengan GTM. Jadi secara konsep, strategi GTM ini berjalan dalam siklus. Yang pertama itu adalah brand awareness, engagement, conversion, retention, dan advokasi. Yaitu proses ini dilakukan melalui kombinasi strategi digital dan kemitraan B2B agar pertumbuhan bisa berkelanjutan. Dan kesimpulan dan referensinya adalah Aceh Test memiliki potensi untuk menembus pasar nasional. Kunci suksesnya adalah kombinasi antara strategi digital marketing dan pendekatan B2B yang saling melengkapi. Dengan strategi ini, Aceh Test bisa memperkuat posisi sebagai brand kuliner khas Aceh di pasar nasional. Dan kami mencantumkan 3 referensi untuk hasil presentasi kelompok kami. Dan cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.